Oke, kita bahas satu-satu untuk career experience. Ini apa namanya, pas career experience menurut apakah ada aktivitas, ada tambalan, ya. Nah, ada skor 01, 2, 3. Ya, several new captives generally appearing during the seeding year should score 3. Ada 0, 1, 2, 3. Nanti yang lebih detail ada di belakang, ya. DMFT, DMFS, kemudian related general disease, ada medical history, diet history, ya, apalagi karyogenicity of the food yang dikonsumsi, ya, terutama fermentable karbohidrat atau karbohidrat yang bisa difermentasi. Kemudian diet frequency, ya, estimation of number of meals, snacks per day. Kemudian plug amount, ya, bagaimana plug indexnya, angkanya berapa, nanti kita lihat berdasarkan Lou and Silnes. Kemudian Newton Status Oxide, nah ini pakai Dentopool, kita sudah pernah bahas, ya. Baik, itu bisa tahu berapa populasinya. Kemudian untuk fluoride program, nah, apakah ada atau tidak, nanti skornya kita lihat di belakang. Kemudian saliva secretion, bagaimana laju alirnya, saliva buffering capacity atau kapasitas buffer atau kekuatan penyangganya dengan menggunakan Dentobuff bisa dites. Kemudian clinical judgment, penilaian dari operator terhadap hasil risiko yang sudah didapatkan dari kardiogram itu sesuai atau tidak, ya. Opinion of dental examiner, clinical billing, ya, pre-test score of 1 counts. Nah, agreement sector of 75%. Jadi kalau tadi hasil dari sudah melakukan pemeriksaan itu didapatkan bagian hijaunya itu lebih dari atau sama dengan 75%, berarti itu a very good chance of avoiding new cavities in the coming year, atau kesempatan yang besar untuk terhindar dari karies pada masa yang akan datang, atau berarti risiko kariesnya adalah sangat rendah atau rendah. Kemudian green sectors of 25% or less, ya, 25% atau kurang dari itu adalah a very high risk caries, karena kesempatan untuk terhindar dari kariesnya kecil. Nah, sehingga kalau kita bisa lihat di sini, yang high risk itu adalah 20 sampai 25%. Ya, 25% atau kurang dari itu high risk. 25 sampai 75% hijau tadi itu moderat, dan di atas 75% itu masuk ke dalam low risk, ya. Nah, ini kita akan lihat satu persatu scoringnya, ya, ada 0 sampai 3 pada karies experience, kemudian kita ya. Untuk pengalaman karies atau prevalensi karies ada 0, itu no feeling atau karies free. Kemudian better than normal itu 1, normal age group sama 2, worse than normal itu 3. Nah, ini better than normal, better status than normal for the age group in that area. Maka kita harus memerlukan rata DMFT yang ada di apa namanya area tersebut sesuai dengan apa namanya ratanya. Ya, apakah kalau better than normal lebih bagus dia dari rata kelompok umur itu, maka dia 0,1. Kalau dia karis 0, kalau pasiennya itu sama, ya, berarti normal. 3 bagusnya normal. Kemudian ada related general disease itu ada 0, no disease, 1 disease conditions atau mild degree, severe degree, long lasting. Kalau 2, 0, 1, 2. Ya, kalau 0 itu nggak ada sakit atau pasien 100% sehat, 1 itu which can ada penyakit sistemik yang can indirectly influence the caries process or other conditions which can contribute to higher recurrence, poor eyesight, inability to move. Jadi, contohnya ada penyakit yang mengurangi kemampuan untuk melakukan praktek oral hygiene, kurang untuk bisa sikat gigi, dan atau itu karena mungkin pandangan kurang baik, kemudian pergerakan atau mobilitas yang juga terbatas. Severe degree long lasting itu
kalau dia punya penyakit sistemik yang menyebabkan bedridden atau harus bedridden itu bahasa Indonesia apa ya? Yang tidak bisa bangun dari tempat tidur ya, atau penggunaan obat-obatan untuk penyakit sistemik jangka panjang yang itu menurunkan aliran saliva. Kemudian kalau diet content, 0 itu very low fermentable carbohydrate. Kalau dia tidak pernah makan yang mengandung karbohidrat itu 0, jadi semuanya pada vegetarian ya. Kemudian low fermentable carbohydrate dan carbohydrate diet, atau 1 itu kalau karyogenik, karbohidratnya rendah yang dia makan ya. Kemudian 2 moderate fermentable dan 3 high fermentable. Nanti bisa dilihat detailnya. Kemudian untuk frekuensi diet atau frekuensi makan, 0 itu maksimum 3 meals per day. Tiap hari itu dia maksimal hanya 3 kali makan tanpa snack. 1 kalau ada snack 2 kali, jadi 5 meals per day. 2 kalau 7 meals per day, dan 3 kalau more than 7 meals per day. Kemudian untuk plug amount, ini pakai plug index dari low and illness. Kalau 0 itu berarti PI-nya kurang dari 0,4, kalau good oral hygiene antara 0,4 sampai 1 itu nilainya 1, nilainya 2 itu kurang dari baik ya, atau cukup oral hygiene-nya menurut PI yaitu 1,1 sampai 2. Kemudian poor oral hygiene lebih PI lebih dari 2 itu soal 3. Nah ini deskripsinya. Kemudian untuk mutant streptococci atau Streptococcus mutans, nah ini seperti yang kemarin di bukan di kelasmu ya. Di kelas PDG saya sudah jelaskan ada alat untuk mendeteksi jumlah populasi mutant streptococci dengan menggunakan strip dan kemudian diinkubasi. Yaitu yang dipakai di karyogram ini adalah Dentocul. Coba nanti kamu bisa searching apa itu Dentocul ya. Jadi nanti strip mutants-nya itu skornya sudah sama dengan ini 0, 1, 2, dan 3. Ya kalau 3 tentunya populasinya banyak. Kemudian fluoride program, reduce maximum fluoride program. Ada toothpaste plus constant use of additional measurement seperti tablet or rinsing and garnishes. Maximum fluoride program. Pokoknya kalau fluoride programnya maksimum, ada selain sikat gigi dia juga pakai milk fluoridation, dia juga pakai mouth rinsing, fluoride mouth rinse, kemudian dia juga pokoknya semua sumber fluoride dia dapat. Kemudian ada tambahan fluoride tapi tidak frequent atau tidak rutin. Itu skor 1. Kalau skor 2 hanya pakai toothpaste only. Nah kita kebanyakan mungkin skor 2 ya kondisi kita ya. Kemudian yang ketiga avoiding fluoride, no fluoride itu skor 3. Kemudian saliva excretion atau laju alir saliva. 0 itu normal, 1 itu low, ini pada stimulated yaitu 0,9 sampai 1,1. Kemudian kalau low 0,5 sampai 0,9 atau very low serostomia itu kurang dari 5. Nah ini kalau salivanya semakin sedikit maka skornya semakin tinggi. Kemudian buffering capacity dari kapasitas buffer dari saliva ini bisa menggunakan Dentobuff. Kalau warnanya biru itu masih 0, kalau Dentobuffnya jadi hijau itu adalah 1, kalau yellow atau kuning itu berarti dia 2. Nah, ini artinya kapasitas buffernya rendah, skornya jadi tinggi. Nah, kemudian clinical judgment itu dari 0 sampai 3. Kalau 0 itu more positive than what the karyogram shows based on the scores entered. Jadi kadang-kadang ini berdasarkan pengamatan dari operator secara klinis, dia ngemil ya, frekuensi makannya tinggi, kemudian dietnya juga mengandung karbohidrat ya. Dia di skor itu dia tinggi dan lain sebagainya. Tapi ternyata secara klinis kalau dilihat oleh operator itu nggak ada kariesnya, atau ada kariesnya tapi bersih sekali, dia bagus menjaga kesehatan. Itu boleh, more positif kan hasilnya. Kemudian kalau 1 normal setting, jadi kalau ya antara risiko yang dia keluarkan oleh
hasil karyogram dengan penampakan klinisnya, oke lah ini setara, itu satu. Kalau dua, kalau ternyata worse than the karyogram shows based on the score. Jadi karyogramnya bagus hasilnya, tapi ternyata begitu kita lihat secara klinis, wah ini kok hasilnya lebih jelek ini berarti skor 2. Kalau 3, very high risk caries. Examiner is convinced that caries will develop irrespective of what the karyogram shows. Jadi ini sudah nggak melihat karyogramnya lagi hasilnya apa, tapi operator tuh wah ini pasti besok apa namanya kariesnya itu very high risk. Oke, itu secara singkat yang bisa saya sampaikan untuk apa namanya prosedur kardiogramnya. Nah, ini supaya lebih jelas apa yang tadi saya sampaikan, saya akan coba kita akan coba untuk simulasi secara cepat saja karena nanti di praktikum Anda juga akan melakukan dan nanti juga akan ada video tutorial atau video pembelajaran yang lebih detail. Tapi ini saya akan sampaikan kepada Anda apa sih sebenarnya kardiogram tadi yang dibicarakan ya. Nah ini kita akan langsung coba saja. Dia adalah sebuah software seperti ini ya, ini bisa di-download free ya, di mana apa namanya di Malmo University tadi bahasanya ada macam-macam, bahasa Indonesia pun ada. Ya, di sini ada name, identity number, ini kita kalau mau masukin record ya di sini nama siapa, identitinya, date dan lain sebagainya kita harus masukin supaya cepat saja. Kemudian, nah ini apa namanya warna-warna ya, nanti kalau di sini adalah nanti pie chart-nya akan muncul, kemudian warna-warnanya menunjukkan ini sesuai yang tadi sudah saya sampaikan di kuliah ya. Nah kemudian berikutnya ini adalah country area-nya, apakah ada standar set ya, kita bikin standar saja, kalau harus ini juga standar. Nah ini adalah 10 hal yang baru saja kita bicarakan. Scoringnya berapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini kalau sudah terisi 7 maka ini nanti akan muncul apa namanya grafiknya. Oke kita coba, kita kalau isi 1 ini asal saja ya. Ini berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini sudah muncul kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa tadi 6 saya nggak muncul? Karena ini clinical judgment sudah di assign 1, kalau nggak kita rubah-rubah dia 1-1 tadi antara hasil ini dengan pemeriksaan klinis itu cocok ya, maka ini 1. Tapi kalau ternyata pemeriksaan klinisnya lebih bagus ya, ini kita isi aja sekalian ya. Capacity-nya 0. Nah ini kan 64%. Oh kata karyogram, wah 64% nih bagusnya. Tapi begitu lihat klinisnya, wah kayaknya nggak segitu bagusnya. Makanya bisa kita naikin. Ini akan langsung berkurang ya, banyak berkurangnya. Jadi tadi berapa, dari 64 jadi 34. Dan 30% sendiri hanya karena tak menambah 1 skor. Kalau ini kita tambah 1 lagi, waduh sekali ya. Nah, ini kalau sama seperti ini, oke, berarti ini termasuk dalam 25 sampai 75 moderate risk ya. Apa kemudian rekomendasinya kita bisa lihat di sini. Ya, preliminary interpretation and proposed measures. Nah, ini kalau kita lihat begini, maka ada beberapa apa namanya rekomendasi ya berdasarkan dari hasil pemeriksaannya. Dietnya gimana, bakterialnya gimana, fluoride-nya harus gimana, salivanya gimana cara mengatasinya, kemudian ya dan bisa sendiri. Oke, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya garis besar tentang karyogram. Nanti kita akan masih sambung dengan materi yang lainnya dan mudah-mudahan nanti bisa lebih paham di apa namanya di praktikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore.